Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang beberapa kesunahan yang dilakukan sebelum melangsungkan sholat. Di antaranya yang berkaitan dengan azan dan juga iqomah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul muadzin. Sunnah untuk orang yang azan. Al-awalu at-taharatu anil hadatsaini. Yang pertama, bagi seorang yang azan disunahkan untuk suci dari dua hadas kecil ataupun hadas besar. Asani istiqbalul kiblah. Yang kedua, muazin menghadap kiblat saat azan. Asalisu as-siwaku wa yataharra fihi sunanahu. Yang ketiga, bersiwak. Jadi seorang muazin disunahkan untuk bersiwak, juga disunahkan pula untuk melakukan sunnah-sunnahnya bersiwak. Ar-rabi'u ayyakuna qa'iman. Yang keempat, sunnahnya adalah berdiri. Al-khamisu ayyakuna hasana sauti li'annahu ad'a ilal ijabah. Yang kelima, seorang muazin sunnahnya adalah memiliki suara yang bagus, karena hal itu lebih menarik orang untuk melakukan sholat berjamaah. As-sadisu ayyakuna adlan. Yang keenam, seorang muazin hendaknya orang yang adil, tidak memiliki sifat-sifat fasik. As-sabi'u ayyakuna aminan likayasika fihin nas. Yang ketujuh, hendaknya seorang muazin adalah orang yang bisa dipercaya, agar orang-orang percaya saat ia melakukan azan bahwa waktu sholat benar-benar datang. As-saminu ayyakuna muhtasiban liwajhillah ala ya'khuzu alaihi ujratan. Yang kedelapan, hendaknya seorang muazin ikhlas melakukannya karena Allah, tidak mengambil ongkos dari azan. At-tasi'u azina min murtafa'in. Yang kesembilan, karena dulu mungkin masih jarang sekali ada pengeras suara, maka seorang muazin disunahkan azan untuk azan di tempat yang tinggi, agar suaranya semakin lebih bisa didengar. Al-ashiru ayyakuna biqurbil masjid. Yang ke-10, azan di dekat masjid, karena mungkin ini konsepnya zaman dahulu belum ada pengeras suara. Al-hadi asyara tarku raddis salam. Nomor 11, sunahnya tidak menjawab salam. Artinya saat melaksanakan azan disunahkan untuk tidak menjawab salam. Asani asyara tarkul masyi fihi. Yang terakhir, disunahkan tidak jalan saat azan. Selanjutnya, makruhatul azan. Perkara yang dimakruhkan atau perkara yang tidak baik yang berkaitan dengan azan. Al-awalu at-tamtid tamdid. Yang pertama, tamtid. Apa itu tamtid? Yaitu terlalu memanjangkan azan. Nah, jadi yang azan terlalu melenggok-lenggok, terlalu panjang durasinya, itu justru jatuhnya makruh. Asani al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Yang kedua, berbicara saat azan tanpa ada tujuan kemaslahatan.
baik seorang muadzin ataupun orang yang mendengar azan. Asalisu tarku ijabatil muadzin, yang ketiga tidak menjawab muadzin, hukumnya makruh bukan haram. Ar-rabi'u kaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafiru, yang keempat duduk atau mengendarai sesuatu, artinya azan sambil duduk atau mengendarai sesuatu kecuali orang yang dalam perjalanan. Al-khamisu al-khuruju minal masjidi ba'dal azan sawa'ul mu'adzinu aw ghairuhu illa lihajatin. Yang kelima, keluar dari masjid setelah azan berlangsung, baik itu muadzin atau orang yang hadir sholat jamaah. Maka setelah azan hukumnya makruh untuk keluar dari masjid kecuali ada tujuan tertentu. As-sadisu ayakuna muttajihan li ghairil qiblat. Yang keenam, azan menghadap ke selain arah kiblat, hukumnya makruh. As-sabiu kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Seorang muadzin adalah orang yang fasik, artinya adalah tidak adil, aw sabiyan atau anak kecil, maka hukumnya makruh. As-saminu kaunuhu junuban aw muhdisan illa idza ahdasa asna al-azani fayutimmuhu. Yang kedelapan, seorang muadzin dalam keadaan junub atau memiliki hadas kecil, maka itu hukumnya makruh, kecuali bila hadas itu terjadi saat tengah-tengah azan, maka tidaklah makruh untuk menyempurnakan atau menyelesaikan azan. Baqiyatus sunanillati qabla shalah ba'dal azan wal iqamah. Beberapa kesunahan lain yang dilakukan sebelum berlangsungnya sholat selain azan dan iqamah. Asalisu al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Yang ketiga, berjalan menuju sholat, menuju tempat jamaah sholat dengan khusyuk dan tenang. Ar-rabi'u ad-du'a'u bainal azan wal iqamah. Berdoa dengan doa di antara azan dan iqamah. Al-khamisu al-mubadaratu ilal istighali bi asbabis shalah fi awalil waktu. Yang kelima, setelah azan tentu disunahkan untuk buru-buru atau sesegera mungkin melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sholat, seperti bersuci, segera memakai baju, dan yang lainnya. As-sadisu an-nafilatul qabliyah kaqabliyati subhi wa zuhri wal asri wal jumu'ati wa kadzalikal maghribu wal isya. Yang keenam, melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Setelah azan segera melakukan sholat sunnah qabliyah seperti qabliyah subuh, zuhur, asar, qabliyah Jumat, begitu juga qabliyah maghrib dan isya. As-sabi'u an-nafilatu bainal azanaini ay bainal azan wal iqamah. Yang ketujuh, melakukan sholat sunnah antara azan dan iqamah, yaitu yang dimaksud azana ini adalah azan dan iqamah. Catatan kakinya, wa tusamma sunatal azan kama zakarahu ba'duhum wa ba'duhum yaqulu hiyal qabliyah. Ini nafilah antara sholat sunnah antara azan dan iqamah itu dinamakan sunnatul azan, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tetapi sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa sunnatul azan itu sudah tercover atau termasuk dalam sunnah sholat sunnah qabliyah. As-saminu al-ityanu bil adiyatil ma'suratil waridati qabla sholat. Yang kedelapan,
melakukan doa atau berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum sholat. Kadu'ail fajri al-waridi qabla sholatil fajri, seperti doa fajar yang dilakukan sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi ila akhirih, sampai selesai. Atasiu al-ityanu bidu'ail khuruji ila sholah, bahwa yang kesembilan berdoa dengan doa keluar menuju sholat, yaitu Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharon wala batoron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu tiqa sukhtika wabtigha amardotik fa as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilanil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa keluar menuju sholat. Al-ashiru al-qiyamu ila sholati ba'dal intiha minal iqamah wa qila ma'a qawlihi qad qamatis sholah. Yang ke-10 segera berdiri menuju sholat setelah iqamah selesai. Ada juga yang mengatakan beserta dengan ucapan orang yang iqamah qad qamatis sholah, maka segeralah berdiri. Al-hadi asyara taswiyatus sufuf. Yang ke-11 merapikan barisan, meratakan dan merapikan barisan. As-sani asyara saddul furaj wa taharri sholati fi shofil awal. Yang ke-12 memasuki sof-sof yang masih kosong dan sebisa mungkin sholat di barisan paling depan. Salisa asyara an-nazru ila maudhi'is sujud wa itraku ra'sihi. Yang ke-13 ketika akan sholat itu melihat, sunnahnya melihat ke arah tempat sujud, melihat ke bawah dan menundukkan kepala. Ar-rabi'a asyara istis'aru man sayakunul wuqufu baina yadayhi. Yang ke-14 sebisa mungkin khusyuk dan membayangkan di hadapan siapa, ketika di hadapan siapa kita berdiri saat sholat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisa asyara ayyakula Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Yang ke-15 berdoa dengan doa ini, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin, sebelum sholat. As-sadisa asyara qira'atu suratin nas wa ta'awuz min hamazati syayatin. Yang ke-16 membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, dan meminta perlindungan dari godaan setan saat sholat. As-sabi'a asyara at-tafriqatu baina qadamaihi bi qadri shibrin li zakarin wa ghairuhu yadumuhuma. Yang ke-17 memisahkan kedua kaki saat berdiri, kedua kakinya dipisah maksud kami, kira-kira 1 jengkal bagi laki-laki, dan untuk selain laki-laki mengumpulkan, disunahkan untuk mengumpulkan atau menempelkan kedua kakinya. As-samina asyara as-siwak wal aula ayyakuna minal araqil munadda bil ma' wa yataharra fi baqiyata sunanihi. Yang ke-19 bersiwak. Sebelum sholat sunahkan bersiwak, yang lebih utama menggunakan kayu arok yang dibasahi dengan air, dan juga disunahkan untuk sebisa mungkin melakukan sunnah-sunnah bersiwak, sunnah-sunnah dalam bersiwak. Kata siya asyara ad-dukhulu fi sholati binasyatin wa faraghil qalbi minasyawagil. Yang ke-19 masuk
ke inti ritual sholat dengan niat tentunya, dengan gembira, dengan semangat, dan hati yang kosong dari segala kesibukan, dan pikiran yang kosong dari segala kesibukan. Al-ishruna at-talaffuzu bin niyah qabla takbir likayusa idal lisanul qalba fi istihdarin niyah. Yang ke-20, melafazkan niat sebelum takbir. Ingat, yang dimaksud niat adalah di dalam hati, bukan bibir yang mengucapkan niat. Nah, namun disunahkan untuk melafazkan atau mengucapkan niat dengan lisan sebelum takbir agar hati bisa terbantu untuk menghadirkan niat yang diwajibkan di dalam hati. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.